Terima kasih kepada Bapak Anwidur dan Bu Misna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Handini. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP. Hari ini saya akan mencoba mengajar materi menulis cerita inspiratif di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ibu, apa kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, Ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Bapak Hari silakan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ibu Yunita serta teman-teman, marilah kita persiapkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Wah, masih tetap semangat ya anak-anak. Biarpun cuacana hari ini begitu terik, tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas pada siang hari ini. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hari? Hadir semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kelengkapan alat tulis kalian. Semua buku, ballpoint, buku paket, semuanya ditaruh di atas meja ya. Ya, Bu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bu. Dimas, ketinggalan enggak buku paketnya? Lo Dimas ngumpetin pulpen saya, Bu. Jangan begitu, Dimas. Oke ya, semuanya sudah siap ya mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Ya, Bu. Siap, Ibu. Semangat, Bu. Nah, anak-anak, masih ingat nggak materi apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan hari Kamis kemarin? Ayo. Ingat, Bu. Ya, materi apa, Wawan? Cerita inspiratif, Bu. Ya, teks cerita inspiratif ya. Ya. Nah, teks cerita inspiratif. Kira-kira kalau kalian mendengar itu, apa yang ada di pikiran kalian? Tentang cerita, Bu. Ya, menginspirasi orang, Bu. Iya, betul, menginspirasi orang. Kemarin kita telah belajar tentang apa? Strukturnya. Iya, Bu. Ya. Nah, Ibu tanya nih, pernah nggak kalian mendengar sebuah cerita yang apabila kalian mendengarnya itu kalian merasa tergugah hatinya, merasa termotivasi, ingin melakukan hal tersebut? Oh ya? Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah saya, Bu. Cerita apa itu, Wan? Cerita dari para relawan bencana alam, Bu. Relawan bencana alam. Iya, Bu. Apa yang membuat kamu? Apakah cerita itu membuat kamu termotivasi? Iya, Bu. Karena itu ceritanya kan di banyak orang, Bu. Bahkan teman-teman saya setelah mendengar ceritanya itu, terus akhirnya bergabung sama relawan itu, Bu. Setulus hati kerjanya itu. Baik, itu tadi cerita pengalaman Wawan ya, tentang inspirasi itu. Nah, tanpa sadar sebenarnya ketika kita berbicara atau bercerita, bisa jadi kita sudah menginspirasi orang tersebut untuk termotivasi. Ya. Nah, cerita Wawan tadi kalau misalnya dituangkan dalam sebuah buku atau teks, nah itu sudah bisa menjadi
sebuah teks cerita inspiratif. Hanya kita nanti tinggal menambahkan misalnya tokoh-tokohnya, alurnya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oh iya, apa Wan? Bagian orientasi, Bu. Oh, bagian orientasi itu terkait dengan strukturnya ya kemarin. Belum Iya, paham Bu. kamu Wan? Paham, tapi ada pemikiran lain gitu, Bu. Kata teman-teman seperti ini, gitu. Beda dengan pemikiran saya. Coba minta penjelasannya kembali, Bu. Oh, oke. Coba mungkin teman yang lain bisa menjawab dulu sebelum Ibu menjawab. Ya, ayo Kalau teman-teman. saya, Bu, Oh iya, Mariani. kalau menurut saya, Bu, bagian yang menceritakan tentang pengenalan tokohnya, lalu tempatnya, kayaknya Iya, Ya, iya. Bagian orientasi itu mengenalkan tentang tokohnya. Itu adalah penggambaran situasi ada di bagian orientasi itu. Bagaimana Wawan? Apakah sudah paham? nah ini paham, Bu. Iya, Bu. Berarti benar pemikiran saya. Ya, makasih. Oke. Nah, untuk materi kita siang hari ini berhubungan ya, masih berhubungan dengan cerita inspiratif, yakni di sini kita akan belajar menulis cerita inspiratif. Nah, kenapa kita menulis cerita inspiratif? Nah, karena materi di sini kita nanti ada KD-nya, ada indikator yang harus dicapai, kemudian ada tujuannya. Sebentar ya, Ibu bagikan. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Bentar, sabar. Sebentar. Ya. Sudah terlihat? sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk kompetensi dasar dalam materi hari ini, yaitu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kemudian indikatornya nanti kalian menentukan tema teks cerita inspiratif. Yang kedua, menyusun kerangka teks cerita inspiratif. Yang ketiga, nanti menulis teks cerita inspiratif. Yang keempat, mempresentasikan teks cerita inspiratif. Nah, nanti tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian mampu menentukan temanya dengan tepat. Mampu menyusun kerangka teks cerita dengan tepat. Kemudian mampu menuliskannya. Yang terakhir, mampu mempresentasikannya. Oke, kira-kira sampai di sini paham ya? Nah, Ibu akan memperlihatkan sesuatu pada kalian. Nanti kalian bisa amati ya cara cermat. Oke. Coba kalian amati dulu ya. Kira-kira tokoh yang Ibu tampilkan di sini itu siapa? Apakah baru pertama kali melihat? Kok Baru. ya, Selvia? Belum pernah lihat, Bu. Baru lihat ini, Bu. Baru melihat, Ibu. Itu mirip Itu dengan penemu bohlam ya, bukan, Bu? Oh iya, Irma ya. Iya, Bu. Ini adalah salah satu tokoh. Ya, siapa namanya ya?
Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Ya, Iya. betul sekali. Tepuk tangan untuk Erma dan teman-temannya. Tokoh ini adalah salah satu tokoh yang menginspirasi banyak orang. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Di sini ada gambar lampunya. Nah, kira-kira kalau lampu ya, selama ini kalian menggunakan lampu nggak untuk melakukan kegiatan? Iya, Bu. Listrik? Semua, Bu. Semua menggunakan lampu, Bu. Iya. Kalau tidak ada listrik, nanti kita akan mengalami beberapa kendala. Iya kan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Gelap, Ibu. Bu. Nggak bisa belajar malam, Bu. Iya, betul sekali itu. Wawan sering belajar malam ya, Wawan ya? Iya, Bu. Oke. Nah, Thomas Alva Edison ini sebelum menemukan lampu pijar, itu pasti pernah merasakan keluh kesahnya. Ada yang tahu tidak? Thomas Alva Edison ini dulunya seperti apa? Belum, Ibu. Tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu, Ibu. Ribuan kali. Saya tahu, Bu. Coba Wawan. Ini tuh tokoh yang menemukan lampu ya. Proses penemuan lampu itu nggak mudah. Dia menemukan itu sampai sudah dianggap kayak orang gila ya. Karena pada zaman itu kok bisa menemukan itu. Dia nyoba itu berapa kali, ribuan kali. Wawan. Ya, Terdengar? terdengar. Anak-anak, suara Wawan terdengar? Tidak jelas, Wawan, suaranya. Dengar, Bu. Iya, Bu. Agak jauh. Jelas. Agak jauh suaranya, Bu. Oh Oh iya. Itu Thomas Alva Edison itu seorang tokoh yang menemukan lampu. Nah, proses penemuan lampu itu konon katanya itu beliau itu dianggap kayak orang gila. Karena pada zaman itu mau menemukan kaca yang bisa bercahaya. Nyobanya itu ribuan kali seperti itu. Iya. Ibu, Saya pernah baca ya. itu. saya ada baca di Instagram, Bu. Iya. Thomas Alva Edison ini dulunya dia itu kurang cerdas pada saat sekolah, Bu. Iya, semuanya benar jawabannya ya. Dulu Thomas Alva Edison itu selalu mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Bahkan sampai dikeluarkan oleh gurunya. Jadi tidak bersekolah, tapi di rumah diajari oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ibunya dengan kerja keras, dengan semangat terus mendorong Thomas agar Thomas mencapai hasil seperti sekarang ini. Bisa menciptakan lampu pijar yang bermanfaat bagi kehidupan. Oh, Oke hebat. ya, Ibu rasa semuanya tahu. Jadi tadi yang belum tahu Thomas sekarang juga bisa tahu ya anak-anak ya. Nah, terkait dengan struktur teks cerita inspiratif yang tadi. Nah, ini garis besarnya saja karena di pembelajaran yang lalu kalian sudah paham ya tentang strukturnya. Ini ada panah-panah di situ. Nah, tanda panah di situ itu ada artinya. Kira-kira apa itu artinya? Kalian bisa mengamati atau bisa bertanya atau bisa berpendapat. Kira-kira yang Ibu tampilkan ini itu seperti apa menurut kalian? Oke. Wawan? Alur ya, Bu ya. Ya, Bu. Iya, pinter ya. Alurnya itu ya. Dalam menulis teks inspiratif ini nanti diharapkan kalian menuliskan dengan alur yang tepat
ya, Ya, karena siap. ini nanti saling berkaitan antara orientasi, rangkaian, komplikasi, sampai dengan udah. Paham ya? Kita nggak usah berlama-lama di sini karena kemarin nilainya juga sudah bagus semuanya, Ya, ya. Bu, saya dapat 100. Oh, tuh, alhamdulillah. Itu Tepuk sih. tangan. Kita dapat 80, Bu. Iya, Bagus. bagus itu. Ya, nilainya lebih dari KKM, mencapai KKM. Oke Iya, ya. Bu. Oke, lanjut ya, anak-anak. Nah, nanti dalam menulis cerita inspiratif, Ibu akan memberikan pilihan tema untuk kalian. Kalian bisa memilih tema tentang persahabatan, tentang pendidikan, maupun tentang kesuksesan. Nah, jadi nanti ada 3 pilihan. Nah, sebelum menulis cerita inspiratif, Ibu mau membagi kelompok diskusi. Nah, karena ini jumlahnya ada 9 anak ya, jadi nanti 3-3 pas itu. Laki-lakinya ada 3, ada Hari, ada Wawan, ada Dimas. Nah, oke, masing-masing nanti membentuk kelompok diskusi. Ya, Ya, siap Bu. ya? Ya, Bu. Ya, Bu, oke. Ibu, Bu, Ya. Bu izin pindah tempat ya, Bu. Ya. Iya, silakan. Ayo, silakan. Oke, sudah pas ini, sudah 3-3 semua. Jadi kita bisa mulai ya. Ini Ibu bagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di situ sudah ditulis lengkap, perintahnya lengkap. Di situ juga sudah Ibu tuliskan langkah-langkahnya, sudah Ibu tuliskan juga tema yang akan kalian tuliskan nanti. Oke ya. Ini contoh, sebentar Ibu kasih lihat dulu contoh LKPD-nya. Oke. Ya, ini. Di situ ada materinya, kemudian di sini ada pilihan temanya. Ya. Nanti kalian berdiskusi, menentukan temanya, menentukan kerangkanya, menulis teksnya. Tapi sebelum berdiskusi nanti, kita harus menyepakati nih. Karena ada waktunya ya teman-teman. Jangan sampai nanti kita waktunya terlalu lama sampai bel belum selesai. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi kita nanti memaksimalkan waktu yang ada. Oke, kira-kira kalau untuk penyusunan tema dan penyusunan kerangka, kira-kira waktunya berapa menit ya anak-anak ya? Kita sepakati saja bersama. 10 menit, Bu. 10 menit. 15 mungkin, Bu. 15 menit. Ya, kalau tadi kan temanya kita tinggal pilih ya. Jadi kalau untuk menyusun kerangka paling enggak 10 menit bisa. Ya. Ya, siap, pas itu. Oke. Kemudian untuk menulis cerita inspiratifnya kira-kira berapa menit? Ayo. 30. 30, Bu. 15, Bu. 15 menit, Bu. Nah, kita ambil tengah-tengahnya saja ya. Tadi kan 15 menit, 20, Bu, 20 menit saja ya. 20 menit saja ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk presentasi, karena ini hanya 3 kelompok ya, jadi kita ambil waktu 15 menit saja ya. Jadi Ya. satu kelompok nanti 5 menit. Cukup ya. Cukup ya anak-anak ya? Cukup ya, waktunya cukup, Bu. Nah, jadi itu waktu kalian perhatikan benar-benar. Oke, ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian boleh langsung berdiskusi ya untuk menulis teks cerita inspiratif. Ya, ini waktunya sudah pukul 14 lebih 5 menit. Jadi kira-kira nanti pukul berapa? 15, Bu.
Ya, pukul 15 nanti sudah harus selesai, dan selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, anak-anak? Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Oke, ya, siap. Siap, siap. Oke. Itu si Dimas, jangan bergurau saja. Bantu temannya itu, ya. Ya nih Dimas, ngobrol aja. Ya, nanti nggak selesai-selesai, Dimas. Ayo. Oke. Oke, ya. Cukup kira-kira ya? Selesai? Bu. Selesai, Bu. Selesai, Bu. Udah jam Oke, sudah pukul ini 15. waktunya sudah habis ya, anak-anak. Ya. Oke, jadi saatnya kita menampilkan ya. Kita menampilkan hasil pekerjaan kalian melalui presentasi ya. Melalui presentasi dari masing-masing kelompok ya. Siap, Bu. Karena ada 3 kelompok, di situ sudah ada koordinator kelompok-kelompok itu. Nah, jadi satu-satu nanti maju. Nggak usah Ibu tunjuk ya, semuanya nanti langsung saya Bu, saya Bu, saya Bu. Gitu. Oke, anak-anak? Siap, Bu. Ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah maju ke depan, sudah tampil, sudah memberikan yang terbaik. Semuanya bagus, hanya ada koreksi sedikit-sedikit dari Bu Guru, dari kawan-kawan, dari teman-teman ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, karena kalian sudah presentasi nih ya. Jadi Ibu ingin salah satu anak ya untuk berbagi pengalaman. Ya. Apa sih yang kalian rasakan saat menuliskan teks cerita inspiratif itu? Saya, Bu. Oh iya, Wawan. Oke, silakan nanti yang teman-teman boleh menanggapi ya. Ini, Bu, saat menulis itu saya ada itu, Bu, kepikiran mau menentukan tokoh ini agak nakal, tapi si Maria tuh ngomongnya ini yang pinter aja, itu aja, Bu. Tapi kalau nulisnya asik aja, Bu. Oke. Oke, kira-kira ada teman lain yang menanggapi? Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Mariani, coba. Iya, Ibu. Bagaimana tanggapan Mariani? Pembelajaran hari ini saya suka sekali, Bu, karena seperti saya menceritakan pengalaman saya atau saya dapat pelajaran dari cerita orang lain, Bu. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan lagi. Nah, ya, untuk memperkuat pelajaran kita pada siang hari ini, ya, untuk menulis teks inspiratif ini, kalian sudah bagus, sudah sesuai dengan alurnya, kerangkanya sudah tepat, orientasinya, kemudian rangkaian peristiwanya, kemudian komplikasinya ada, resolusinya ada, sampai kodanya juga ada. Nah, tadi yang sudah presentasi itu memang bagus semua, dan Ibu menemukan ya salah satu kelompok yang sangat aktif ya, sangat antusias ya. Nah, kira-kira kelompok siapa itu ya? Kelompok Wawan, Bu. Nah, itu sudah ada yang bisa menebak. Ya, jadi Ibu beri apresiasi penuh ya kepada kelompoknya Wawan. Kita beri tepuk tangan. Asik, dapat gratis es teh. Iya. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup ya. Jadi
semua rangkaian kegiatan diskusi telah kita laksanakan dengan baik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jelas sekali. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang ya, nanti kalian bisa mencari referensi lain untuk penyuntingannya, karena kita kan ini menulis, untuk penyuntingan itu kan belum. Nah, nanti kita akan belajar tentang penyuntingan di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti Ibu harap saat Ibu masuk kalian sudah siap melakukan pembelajaran tentang penyuntingan teks cerita inspiratif itu. Siap, Bu. Siap, anak-anak? Ya. Ya, Ibu. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh Ketua Kelas. Hari, silakan Hari. Iya, Bu. Ya, Pimpin doa. pimpin doa. Ya. Ibu Yunita dan teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Hari. Nah, anak-anak, tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Tetap semangat sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.